Oke, Zi, ini pembahasan yang kedua ini ya di Berita Islam Masa Kini tentang bahasa. Nah, ini penting sekali karena aku juga berpikir ya, kalau kita ini dari berbagai negara di bumi ini ya, ada berbagai suku dan berbagai macam bahasa. Tapi kalau misalnya untuk bahasa di surga itu bahasa apa gitu ya? Ada yang bilang bahasa Arab. Bahasa Arab ya? Iya, tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Hadisnya benar apa enggak, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Bahasa penduduk surga. Pemirsa beriman, manusia hidup di dunia hakikatnya hanya mencari bekal kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dan sebagai seorang muslim, kita pasti menginginkan surga sebagai tempat terakhir yang dituju. Seperti yang kita ketahui pula, penduduk surga memiliki kesibukan dan pekerjaan sama seperti manusia yang ada di dunia. Namun, jika penduduk dunia bekerja dan beraktivitas dengan penuh kepayahan, maka penduduk surga justru bekerja untuk menghabiskan kenikmatan. Nah pemirsa, namun pernahkah terfikirkan di benak Anda, apakah bahasa yang digunakan oleh penduduk surga? Benarkah bahasa Arab digunakan sebagai bahasa penduduk surga? Berikut tim Berita Islam yang Masa Kini akan memaparkannya untuk Anda. Mengenai bahasa apa yang digunakan oleh penduduk surga, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, dengan bahasa apa orang-orang akan berkomunikasi pada hari kebangkitan? Apakah mereka akan berbicara dengan bahasa Arab? Apakah benar bahwa bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persia, sedangkan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Beliau kemudian menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diketahui dengan bahasa apa orang-orang akan berbicara pada hari itu. Tidak pula diketahui dengan bahasa apa mereka akan mendengarkan perkataan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala tidak memberitakan kepada kita tentangnya sedikit pun, tidak juga Rasulnya. Dan mengenai hadis yang menyebutkan bahwa bahasa Persia adalah bahasa yang dipakai oleh penduduk neraka Jahannam, itu juga merupakan hadis yang tidak sahih. Dalam hal ini, tidak ada pertentangan yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, bahkan mereka semua diam tentangnya. Karena membicarakan masalah seperti ini menurut mereka adalah termasuk pembicaraan yang berlebih atau tidak bermanfaat. Sementara itu, di kalangan orang-orang belakangan ini telah terjadi perselisihan. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa para penduduk surga berbicara dengan bahasa Arab dan penduduk neraka menggunakan bahasa Persia. Sedangkan sebagian orang lainnya berpendapat mereka akan berbicara dengan bahasa Suryani, karena bahasa ini adalah bahasa Adam, dan dari bahasa inilah bahasa-bahasa lain bercabang. Namun dari semua pendapat ini, tidak ada satupun pendapat yang benar, baik dari sisi akal maupun nukilan. Bahkan pendapat-pendapat ini adalah dakwaan yang tidak ditopang oleh dalil-dalil. Dijelaskan dari Majmu' Al-Fatawa 4299. Adapun hadis yang disebutkan Rasulullah SAW yang berbunyi, Aku adalah orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini dinilai sebagai hadis maudhu atau palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Silsilah Ad-Da'ifah nomor 161. Nah pemirsa, jika bahasa Arab bukanlah bahasa yang digunakan oleh penduduk surga, lalu mengapa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dibuat dengan menggunakan bahasa Arab? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berbicara dengan manusia menggunakan bahasa Arab melalui Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tidak ditujukan untuk orang Arab saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak tahu bahwa manusia memiliki ribuan bahasa yang berbeda, tetapi Allah ingin menyatukan manusia dengan satu bahasa yang istimewa, yaitu bahasa Arab. Namun, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dengan bahasa mereka masing-masing, seperti dalam firman Allah yang artinya, Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Ibrahim ayat 4.
Dan khusus untuk Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan untuk kitab suci yang terakhir pula, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah juga menetapkan cara berkomunikasi seorang hamba dengannya, hanya menggunakan bahasa Arab, yaitu ketika sholat. Maka tidak sah sholat seseorang jika tidak menggunakan bahasa Arab di dalamnya. Nah pemirsa, lalu apa saja keistimewaan dari bahasa Arab? Di antara keistimewaan bahasa Arab adalah ia merupakan bahasa ilmu, terutama keilmuan Islam klasik. Ya, tahukah Anda bahwa ternyata ribuan buku-buku klasik yang diwariskan nenek moyang kita adalah berbahasa Arab? Selain itu, bahasa Arab memiliki ikatan yang kuat dengan agama. Selain itu juga, bahasa Arab juga merupakan bahasa tertua di dunia dan menduduki peringkat kelima dari 10 bahasa sebagai bahasa yang sering digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia, yaitu dengan jumlah penutur 300 juta jiwa. Keistimewaan lainnya, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, kitab suci umat muslim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia melalui Rasulnya Muhammad SAW. Begitu istimewanya Al-Quran, sehingga ditulis hanya dengan satu bahasa yang sangat halus, penuh makna, dan senantiasa mudah dilafazkan, serta tidak akan ada yang dapat membuat satu ayat pun yang mirip dengan Al-Quran. Maka Al-Quran dijamin keutuhannya hingga akhir zaman. Karena jika umat muslim melafazkan Al-Quran dengan berbagai bahasa, tidak dapat dibayangkan bagaimana perpecahan yang terjadi antar umat manusia. Islam adalah agama penyatu. Dengannya umat manusia disatukan dalam kesatuan kebenaran. Seperti halnya kiblat, Islam memusatkan kiblat umat muslim di Ka'bah yang bertujuan untuk menyatukan umat muslim sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya di antara keistimewaan bahasa Arab adalah sebagai bahasa penyatu seluruh umat muslim di dunia. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai bahasa penduduk surga. Memang tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab pun merupakan hadis yang palsu. Namun terlepas dari itu semua, bahasa Arab merupakan bahasa yang istimewa karena bahasa Arab dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menyatukan seluruh umat. Alhamdulillah dapat ilmu lagi nih ya. Jadi memang selama ini kita banyak berpendapat masing-masing ya. Jadi punya logika masing-masing, punya pendapat masing-masing bahwa memang bahasa di surga itu pakai bahasa Arab. Karena Al-Qur'annya bahasa Arab gitu. Betul. Terus bahasa penduduk neraka itu bahasa Persia. Bahasa Persia. Ternyata bahasa Arab dan bahasa Persia ini memang tidak ada dalilnya sama sekali sih. Iya. Atau bisa dibilang palsu mungkin ya. Betul, tapi nggak ada salahnya kalau kita mau belajar bahasa Arab tuh, karena bahasa Arab ini adalah bahasa paling tua di dunia. Oh iya, karena memang penting sekali kita kenapa harus belajar bahasa Arab sih? Ini memang salah satunya untuk kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu ya. Jadi memang penting sekali belajar bahasa Arab karena memang banyak sekali bahasa-bahasa ataupun baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis itu kita sendiri yang bisa mengartikannya. Kadang-kadang kalau misal diartikan pakai bahasa Indonesia ada yang berbeda-beda sih ya. Betul. Kalau dulu nih aku waktu SD pernah berpikir nih, kalau dikubur nanti malaikat bertanya kan, man rabbuka, wah bahasa Arab. Waduh. Nanti kalau aku nggak bisa jawab gimana? Jadi Kalau enak aku dong nggak orang bisa bahasa Arab. Iya sih, aku akan belajar bahasa Arab kalau gitu nih, biar lebih lancar lagi. Insya Allah. Tapi yang satu lagi adalah ketika memang Allah untuk menurunkan wahyu kepada para rasul itu memakai bahasa kaumnya masing-masing. Ini berdasarkan ada dalilnya di surah Ibrahim ayat keempat tadi ya, sudah disampaikan. Dan setelah ini kita akan jalan-jalan lagi sama Sahrul Gunawan yang kemarin. Jalan-jalan lagi, Masya Allah enak banget jalan-jalan mulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.